Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 811 benar-benar sesuatu yang pasti. Senior, cepatlah pergi. Binatang neraka yang sunyi akan segera tiba. Jiang Fan mendesak. Jika kamu tidak pergi lebih cepat, bagaimana aku bisa menggunakan jimat tembus pandang? Namun, yang mengejutkan Jiang Fan, Gu Siner kembali mencengkeram lengannya. Dengan tatapan mata tajam dia berkata, aku akan membawamu bersamaku untuk melarikan diri. Yang lalu biarlah berlalu. Saat jari kakinya mengetuk, dia melesat di udara, melaju menuju kejauhan. Angin bersiul bertiup melewati telinga Jiang Fan. Dia menoleh untuk melihat gadis di depannya, mengenakan topeng aneh, yang kedengarannya tidak terlalu tua. Sedikit rasa malu muncul di hatinya. Wakil Master Jiangsan Yipin Lou ini tidak seburuk yang dibayangkannya. Dia juga memiliki sisi yang sederhana dan baik. Merasakan kebaikan pihak lain, dia ingin membalasnya. Dia bahkan memilih untuk melupakan dendam karena telah menyinggung perasaannya. Sungguh tidak dapat dimaafkan bahwa dia telah memanfaatkannya sedemikian rupa dan bahkan ingin mengalihkan bahaya kepadanya. Dia melirik jimat bebas debu kelas menengah di lengan bajunya. Jimat ini hanya efektif untuk satu orang. Jika dia meninggalkan wakil master menara sekarang, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Kalau dia benar-benar tinggal bersamanya, ada kemungkinan besar mereka akan ditangkap oleh binatang buas neraka. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan menyingkirkan jimat tembus pandangnya. Dia bertanya, Wakil Master Menara, apakah Anda punya tujuan untuk melarikan diri? Jiwa sisa jepit rambut diam-diam menyaksikan tindakan rahasia Jiang Fan. Ekspresi lega tampak di wajahnya. Mengamati dengan dingin, dia tentu saja melihat semua gerakan kecil Jiang Fan. Jika Jiang Fan meninggalkan Gu Siner untuk menyelamatkan dirinya, dan melukai Gu Siner untuk mengalihkan perhatian binatang neraka yang sunyi, kemudian, dia harus mempertimbangkan kembali apakah akan membiarkan Gu Siner mengikuti orang yang berdarah dingin dan kejam seperti itu. Yang membuatnya sangat lega adalah, Jiang Fan tidak melakukan hal itu. Dia juga tersentuh oleh kebaikan Gu Siner. Dia memperlihatkan hati yang tulus dan cerah di balik kedok liciknya. Orang ini, aku sungguh tidak salah memilih. Bagus, bagus. Jika kau benar-benar memurnikan Siner dengan baik, wanita tua ini pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Gu Siner menggelengkan kepalanya, saya tidak familiar dengan benua ini. Sedikit rasa cemas tampak di wajahnya. Jarak 400 li tidaklah cukup untuk lolos dari kejaran jiwa baru 4 bukaan. Jiang Fan merenung, kalau begitu dengarkan aku. Pergilah ke utara, ada Danau Taihu di sana. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa diselamatkan. Jika Master Jiangsan Yipin Lou masih ada, mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jika tidak, maka mereka hanya bisa berdoa agar para Master Pavilion Tianji datang. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan token identitasnya dan mengirim pesan. Binatang neraka yang sunyi, Danau Taihu. Mata Gu Siner berbinar. Dia juga meninggalkan Pavilion Tianji untuk menerima misi melacak binatang buas neraka. Logikanya, selama dia membalas pesan, dia juga bisa mendapat bagian. Dan dengan poin prestasi, jika dia kemudian meminta alam bulan, apakah Jiang Fan masih bisa menolak? Namun tepat saat dia hendak mengeluarkannya, dia membeku. Dia sekarang adalah Wakil Master Jiangsan Yipin Lou. Kalau dia mengeluarkan token murid Pavilion Tianji, bukankah identitasnya akan terungkap? Ada apa? Melihat perilakunya yang tidak biasa, Jiang Fan bertanya. Gu Siner buru-buru berkata, tidak ada. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan dengan penuh kerinduan saat Jiang Fan memberikan informasi tentang binatang neraka yang sunyi. Kecepatan Naschen Sol sangatlah cepat. Gunung-gunung dan tanah di bawah kaki mereka bagaikan bayangan yang menjauh, mustahil untuk dilihat dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya Jiang Fan ditarik oleh Naschen Sol untuk berlari liar di langit seperti ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, saya masih belum tahu namamu. Wajah kecil Gu Siner di balik topeng menegang. Bagaimana dia bisa menyebutkan namanya? Kalau tidak, bukankah akan terungkap fakta bahwa dia telah menyamar sebagai murid junior untuk mendekati Jiang Fan?
Itu akan sangat memalukan. Batuk-batuk, aku. Nama Daoku adalah Yang Mulia Ziyan. Kamu bisa memanggilku seperti itu. Yang Mulia Ziyan. Jiang Fan teringat api ungu yang sangat kuat dan aneh pada wanita ini. Dia mengangguk dan berkata, nama Dao ini sangat cocok. Melihat dia berhasil menggertak, Gu Xiner dengan santai berkata, ini diberikan oleh wasiat bijak kuno saat aku menerobos ke jiwa baru lahir. Jiang Fan penasaran, apakah orang bijak kuno akan 9 orang bijak kuno legendaris dari surga dan bumi yang menciptakan benua ini. Gu Xiner berkata, sejujurnya, aku tidak tahu seperti apa keinginannya. Namun setelah semua orang menerobos ke Nas Chen Sol, akan ada surat wasiat yang memberimu nama. Biasanya berdasarkan pada beberapa karakteristik yang Anda miliki. Misalnya, karena aku memiliki api ungu di tubuhku, aku diberi nama Yang Mulia Ziyan. Ada hal seperti itu. Jiang Fan menganggapnya sangat aneh. Berbicara dengan seorang pakar jiwa baru lahir, dia mendengar beberapa hal yang segar dan berbeda. Jika suatu hari aku memiliki kesempatan untuk menerobos ke jiwa baru lahir, aku ingin tahu nama apa yang akan diberikannya kepadaku. Gu Xiner cemberut mulut kecilnya dan bergumam. Apakah aku perlu memikirkannya? Nama Dao dari Hooligan Venerable, siapa lagi kalau bukan kamu? Aku. Wajah tua Jiang Fan menegang. Diam-diam dia berpikir, orang bijak zaman dahulu menjadi saksi. Aku, Jiang Fan, jelas bukan orang seperti itu. Ketika aku mencapai jiwa baru lahir di masa depan, harap tetap waspada dan pilihlah nama Dao yang tepat. Tidak lama setelahnya, rasa dingin menyelimuti mereka. Mereka telah menyelidiki jauh ke dalam wilayah utara ras manusia. Dan tiba sebelum Danau Taihu itu. Setelah beberapa bulan, Danau Taihu yang mengering telah menjadi lubang beku yang dalam. Kesinilah kau ingin datang. Gu Xiner mengamati sekelilingnya. Tidak ada yang istimewa tentang tempat ini kecuali sebuah danau. Itu tidak cukup untuk menghentikan Hell Desolate Beast. Namun Jiang Fan tetap diam, tertegun. Tuan Menara Jiangsan Yipin sudah pergi. Para Master Pavilion Tianji dan Kaisar Setan Laut belum tiba. Dan ki dahsyat dan dahsyat dari binatang buas neraka bergulir dari cakrawala. Mereka semua mengatakan selalu ada jalan keluar. Saat ini, tampaknya kita benar-benar telah mencapai jalan buntu. Jiang Fan mengeluarkan jimat bebas debu kelas menengah itu. Dia meraih tangan Gu Xiner, meletakkannya di telapak tangannya, dan berkata, kamu pergi, aku akan tinggal. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia sejak awal. Dia tanpa sengaja terseret ke dalamnya. Dia pantas untuk hidup. Gu Xiner melihat dengan terkejut, jimat bebas debu kualitas sedang. Mengapa Anda tidak menggunakannya sendiri? Jimat ini pasti bisa menghalangi deteksi binatang neraka yang sunyi. Jiang Fan tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa punya kesempatan menggunakannya sebelumnya? Begitu dia keluar, dia langsung menjadi sasaran Hell Desolate Beast. Dia awalnya bermaksud menggunakan Lightning Escape untuk menciptakan jarak, dan kemudian menyuruh Yang Mulia Ziyan mengalihkan perhatian Hell Desolate Beast. Baru pada saat itulah dia dapat menggunakan jimat ini dengan aman. Siapa yang tahu segalanya akan menjadi seperti ini? Ini untukmu, cepatlah pergi, jangan meninggalkan jejak. Jiang Fan melepaskan tangannya. Dia lalu merenungkan berbagai kemungkinan pertempuran langsung dengan Hell Desolate Beast. Efek panah jimat itu terbatas. Tali harimau Sung Sung Yin mungkin akan kesulitan membunuhnya. Satu-satunya kesempatan adalah pena Go Ujue. Sekarang, kultivasinya telah mencapai lapisan ketujuh pembentukan inti. Dia harus bisa menulis sebagian besar karakter kematian itu. Sekalipun itu tidak dapat membunuhnya, itu dapat melukainya. Tetapi, tangannya digenggam kembali. Gu Xiner dengan tenang berkata, aku akan tinggal. Binatang neraka yang sunyi datang mencariku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati menggantikanku? Carilah tempat untuk bersembunyi dan jangan bicara. Aku akan membawanya pergi. Jiang Fan langsung merasa malu. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan kebenaran. Gu Xiner, bagaimanapun, menatapnya dengan tenang dan mendesah pelan. Aku seharusnya tidak menyamar sebagai Liu Qingxian untuk menipumu. Saya benar-benar minta maaf. Mengetahui bahwa dia tidak dapat lolos dari kematian, dia sengaja ingin menyelesaikan keluhan mereka. Jiang Fan bahkan merasa lebih malu, aku seharusnya tidak menyinggungmu juga. Wajah Gu Xiner memerah, dia tampaknya ingin menanyakan sesuatu,
ragu-ragu beberapa kali, tetapi tidak dapat memaksa dirinya untuk berbicara. Merasakan aura Hell Desolate Beast mendekat. Karena mengira dia akan mati juga, tidak ada yang tidak bisa dia tanyakan. Dia menatap Jiang Fan dan berkata, katakan padaku dengan jujur. Apakah aku benar-benar orang yang sulit diatur? Bab 812 kembali ke jurang es. Kamu akan mati, dan kamu masih khawatir tentang ini. Jiwa sisa jepit rambut hampir menyemburkan darah. Seberapa terobsesinya Gu Siner dengan masalah ini? Katakan padaku, desak Gu Siner, wajahnya memerah. Wajah tua Jiang Fan memerah mendengar pertanyaan itu. Pandangan tepi matanya melirik ke arah dadanya yang bulat dan melengkung. Dia tidak bisa mengatakan dia tidak memilikinya, tetapi itu sebenarnya tidak besar. Dia terbatuk kering, teringat akan seni berbicara permaisuri iblis Laut Timur. Dia berkata, Yang Mulia Ziyan, Anda terlihat cantik dengan pakaian apapun. Gu Siner membeku. Perlahan-lahan mengerti, dia berkata dengan marah, jadi, maksudmu aku kecil. Enyahlah. Cepat dan enyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di kehidupan ini. Dia begitu marah hingga dia mengangkat kakinya dan ingin menendangnya hingga melayang. Dia hampir mati, tapi dia masih belum bisa mendengar satu hal pun yang baik. Menjijikkan. Jiang Fan menghindar, menatap gumpalan awan gelap yang bergulung dari cakrawala, lalu berkata dengan suara berat. Jangan ragu, cepatlah pergi. Masalah binatang buas neraka itu tidak ada hubungannya denganmu. Gu Siner dengan keras kepala mencoba mendorong jimat tanpa debu itu kembali ke Jiang Fan, sambil mendengus. Aku tidak menginginkan sesuatu yang bisa digenggam dengan satu tangan. Cepatlah pergi. Keduanya saling dorong dan desak. Tiba-tiba, gumpalan ki yang sangat dingin menyeruak keluar dari lembah es di kejauhan. Kemanapun ia lewat, ia membekukan ki spiritual di udara. Ia berubah menjadi serpihan es yang hanyut terbawa angin. Mata Gu Siner menampakkan keterkejutan, sungguh ki dingin yang mengerikan. Mungkinkah ada harta karun atau benda roh yang sangat dingin di sana? Pembicara itu tidak bermaksud apa-apa dengan ucapannya. Jiang Fan mengikuti ki dingin dengan tatapannya. Ki dingin berasal dari parit es yang dalam. Bukankah itu lokasi lubang es yang secara tidak sengaja ditemukan Jiang Fan saat menyelamatkan Liu Qingxian hari itu? Ki dingin dari lubang es itu sungguh menakutkan. Jiang Fan belum berani menjelajah lebih dalam pada saat itu. Mengapa ki dingin tiba-tiba muncul sekarang, saat semuanya tampak baik-baik saja? Mungkinkah Master Menara Jiang San Yipin ada di sana? Memikirkan hal ini, kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia berkata, cepat. Ayo cepat ke sana dan lihat. Gu Siner juga merasakan bahwa ki dingin yang berbahaya mungkin membuat binatang neraka sunyi waspada. Dia dengan tegas meraih Jiang Fan dan terbang mendekat. Tak lama kemudian, mereka muncul di atas lubang es besar yang menyerupai jurang. Aliran ki dingin yang mencengangkan menyembur keluar seperti mata air yang memancar. Postur tubuh Gu Siner bergoyang. Bahkan di alam jiwa baru lahirnya, dia sangat terdampak sehingga dia tidak dapat berdiri tegak. Sungguh menakjubkan ki dinginnya. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di bawah jurang es ini. Selain itu, dunia es dan salju yang luas dan tak terbatas ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan jurang es di depan kita, kata Gu Siner sambil melihat sekeliling. Jiang Fan terkejut. Sebagian besar wilayah Rasiao tertutup es dan salju. Es dan salju ini sebenarnya berasal dari jurang es tepat di depan mereka. Namun jika dipikirkan lebih lanjut, es dan salju di wilayah Rasiao sungguh tidak biasa. Tanah ras manusia di selatan memiliki lingkungan yang lembab seperti musim semi. Jika dikatakan alasan geografis menyebabkan tanah ras iblis utara menjadi dingin, lalu mengapa bagian paling utara dari Rasiao merupakan daerah padang rumput yang hangat di luar perbatasan? Benua ini hangat di selatan dan utara. Hanya bagian tengahnya yang tertutup es dan salju. Hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan geografis saja. Kemungkinan besar Gu Siner benar. Sumber es dan salju ada di jurang es di hadapan mereka. Pada saat ini, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Binatang neraka yang hancur, berpakaian jubah hitam, juga telah tiba di lokasi ini, mengikuti mereka. Mendesis. Harta karun besar milik Yang Mulia manakah yang jatuh di sini? Jelas, binatang neraka yang sunyi juga telah menyadari keanehan di tempat ini. Seketika, dia melihat ke arah Jiang Fan dan Gu Siner.
Kalian berdua cukup jago berlari. Mengapa kamu tidak terus berlari? Jiang Fan menggertakkan giginya. Sambil menyeret Gusiner, dia melompat ke jurang es di bawah, menoleh, dan mendengus, "Kalau kau punya nyali, kejar kami. Lihat apakah kamu menghargai hidupmu." Ekspresi binatang neraka yang sunyi menjadi gelap. Menatap ke arah dasar jurang es, dia benar-benar waspada. Mengambil risiko sebesar itu hanya untuk dua serangga jelas tidak sepadan. Namun ada alasan mengapa dia memburu Jiang Fan. Dia membutuhkan jiwa Jiang Fan sehingga dia bisa menyamar sebagai Jiang Fan dan menipu mutiara ilahi pahala kembali dari hewan peliharaan rohnya. Kalau tidak, mengapa ia begitu kenyang hingga ia mengejar mereka sejauh ribuan mil? Melihat Jiang Fan turun ke jurang es, dan menatap waspada ke arah es dingin yang meletus dari waktu ke waktu, dia hanya bisa mengejar mereka dengan tegas. Asal dia membunuh Jiang Fan dan menghabiskan jiwanya sebelum bahaya muncul, semuanya akan baik-baik saja. Merasakan binatang buas neraka mengejarnya, Jiang Fan pun terkejut. Binatang buas neraka ini sungguh tidak menghargai nyawanya. Tiba-tiba, angin es yang mengerikan melanda. Jiang Fan segera merasakan jiwanya menjadi luar biasa dingin, seolah-olah akan dibekukan. Yang terpenting, angin es tidak berbentuk, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Hati Gusiner juga memberikan tanda peringatan yang besar, dan dia mendesak, "Peluk aku erat-erat." Memeluknya, Jiang Fan tidak ragu sama sekali. Dia langsung memeluknya langsung dari depan. Tinggi Gusiner hanya mencapai bahu Jiang Fan. Pelukan ini mengubur seluruh tubuhnya dalam pelukannya. Cila, lapisan api ungu melonjak keluar dari tubuh Gusiner, melewati Jiang Fan, dan membentuk cincin api ungu sekitar 1 kaki dari tubuh mereka. Angin es menerjang, menyerang api ungu, itu sebenarnya memadamkan sedikit api ungu. Jiang Fan menyaksikan, jantungnya berdebar kencang. Dia telah menyaksikan kekuatan api ungu. Kunci pengikat naga, yang dapat menahan seorang ahli alam jiwa baru lahir, telah dicairkan menjadi besi cair oleh api ungu. Namun kini, setitik angin es telah memadamkan gugusannya. Kengerian angin es melampaui ekspektasi. "Apakah kau mencoba mencekikku?" Suara teredam keluar dari lengannya. Dia menunduk dan melihat Gusiner mendongak dengan marah dan melotot ke arahnya. "Lalu bagaimana aku harus memelukmu?" tanya Jiang Fan. "Pergi ke belakang." "Oh." Jiang Fan berjalan di belakangnya, melingkarkan lengannya di pinggangnya dari belakang, dan mendekapnya erat. Tubuh halus Gusiner menegang, dan dia langsung menepis tangan Jiang Fan. Dia berbalik dan melotot ke arahnya. Jiang Fan tampak polos, bagian depannya tidak bagus, bagian belakangnya juga tidak bagus. "Kalau begitu, biar kau saja yang memutuskan." Gusiner menggigit gigi peraknya. Dia membungkuk dan menggendong Jiang Fan layaknya seorang putri. "Bagaimana dengan ini?" tanya Gusiner. Jiang Fan merasa aneh di dalam, dan batuk kering. Selain kehilangan sedikit wajah pria, tidak ada masalah besar. Wajah kecil Gusiner juga sedikit merah, dan dia mendengus, "Seperti ini saja, jangan bergerak." Dia segera menggendong Jiang Fan layaknya seorang putri dan menjatuhkan diri ke bawah. Binatang buas neraka yang tengah mengejar mereka dengan ganas, tiba-tiba juga diserang oleh gumpalan angin es. Dia berhenti dengan tergesa-gesa. Lapisan cahaya hitam mengalir deras di sekelilingnya. Ini adalah domain binatang buasnya. Angin es menghantam cahaya yang mengalir, perlahan-lahan terhenti, dan akhirnya mengeras. Dengan demikian, bentuk aslinya terungkap. Ternyata itu adalah seekor serangga dengan tubuh sedatar pisau dan seluruhnya ditutupi kristal es. Mulutnya yang tajam bagaikan jarum baja, mampu dengan mudah menusuk tubuh makhluk apapun. Tubuhnya yang seperti pisau dapat dengan cepat memotong daging dan darah, membuatnya mudah memasuki tubuh. Ki dingin ekstrim yang tersimpan di perutnya kemudian dapat dilepaskan ke dalam makhluk itu. Langsung membekukan makhluk dari dalam keluar. Cacing dingin mimpi buruk. Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini ada di sini? Bukankah ini serangga suci yang dibudidayakan oleh Raja Iblis Api Es? 1000 tahun lalu, mereka seharusnya sudah punah 1000 tahun lalu. Swosh, swosh, beberapa cacing dingin mimpi buruk lagi menyerang. Binatang neraka yang sunyi itu ragu-ragu sejenak. Kalau saja tidak ada terlalu banyak cacing dingin mimpi buruk, semuanya akan baik-baik saja. Dia bisa mengatasinya. Namun jika mereka membentuk kawanan, bahkan domain binatang buasnya mungkin tidak akan mampu menahannya.
Namun, saat menyaksikan Jiang Fan perlahan-lahan ditelan oleh kegelapan di bawah, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengejarnya. Ekspresi wajah Gu Xiner juga menjadi serius. Semakin dalam mereka menyelam, semakin sering pula angin es yang tidak diketahui ini muncul. Terlebih lagi, mereka tampaknya memiliki kecerdasan, mampu menyerang satu titik secara terus-menerus, mencoba menerobos pengepungan api ungu. Untungnya, api ungu miliknya melimpah, sehingga memungkinkan dia untuk terus memperbaiki pelanggaran. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Setelah tenggelam ke kedalaman yang tidak diketahui, secercah cahaya memasuki pandangan mereka. Itu adalah beberapa mutiara bercahaya yang dilemparkan orang, menerangi bagian bawah. Di bawah cahaya redup, sebuah istana besar terlihat samar-samar. Jiang Fan tahu asal-usulnya hanya dengan sekali pandang. Itu adalah istana sementara milik Raja Iblis Api Es. Karena gayanya hampir identik dengan yang ada di dasar danau. Kecuali, yang berada di dasar danau disebut Istana Surgawi Li Huo. Dan yang ada di hadapan mereka disebut Neraka Es yang Mendalam. Bab 813 Relik Master Pedang. AI sama dengan 72 lebih besar dari Gu Xin dan tanda pagar 39. R kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 73 lebih besar dari menatapnya dengan curiga. AI sama dengan 74 lebih besar dari diam-diam ia menduga, mungkinkah lelaki ini juga punya seorang kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 75 lebih besar dari senior kurang dari A lebih besar dari tua kurang dari AI sama dengan 76 lebih besar dari yang mirip dengan kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 77 lebih besar dari sisa jiwa jepit rambut kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 78 lebih besar dari yang melekat padanya. AI sama dengan 80 lebih besar dari angin di atas mereka menderu. AI sama dengan 81 lebih besar dari sosok kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 82 lebih besar dari binatang buas neraka kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 83 lebih besar dari kini terlihat jelas. AI sama dengan 84 lebih besar dari bagaimana mungkin kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 85 lebih besar dari Gu Xin dan tanda pagar 39. R kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 86 lebih besar dari berani ragu. Ia memeluk kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 87 lebih besar dari Jiang Fan kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 88 lebih besar dari dan bergegas masuk ke aula. AI sama dengan 89 lebih besar dari gerbang aula besar terbuka pada saat ini. AI sama dengan 96 lebih besar dari orang bisa langsung melihat akhirnya. AI sama dengan 97 lebih besar dari perbedaannya adalah AI sama dengan 98 lebih besar dari di tengah kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 99 lebih besar dari Istana Surgawi Li Huo kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 100 lebih besar dari ada cangkang kerang berusia 1000 tahun, yang memelihara kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 101 lebih besar dari mutiara kerang pembakar surga kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 102 lebih besar dari di dalamnya. Namun, AI sama dengan 106 lebih besar dari terjebak di dalam kolam adalah pedang kuno sebening kristal, dan pola kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 107 lebih besar dari naga es kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 108 lebih besar dari melilit kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 109 lebih besar dari badan pedang kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 110 lebih besar dari pelukan. AI sama dengan 116 lebih besar dari dan kuot. A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 117 lebih besar dari artefak roh kelas atas kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 118 lebih besar dari kuot. Pola. AI sama dengan 132 lebih besar dari ini adalah pertama kalinya dia mendengar kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 133 lebih besar dari gurunya kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 134 lebih besar dari terdengar begitu terkejut. Yang hancur. AI sama dengan 139 lebih besar dari dan kuot.
A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 140 lebih besar dari sin dan tanda pagar 39. R kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 141 lebih besar dari, kamu telah menemukan kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 142 lebih besar dari peluang kurang dari A lebih besar dari besar kurang dari AI sama dengan 143 lebih besar dari. Quote, A, AI sama dengan 151 lebih besar dari dan quote. Kemudian, dia juga tewas dalam perang besar kuno. Quote, A, AI sama dengan 152 lebih besar dari dan quote. Dari kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 153 lebih besar dari 9 pedangnya kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 154 lebih besar dari, beberapa patah, dan beberapa hilang. Quote, A, yang utuh, mata. AI sama dengan 164 lebih besar dari hanya mendengar namanya saja, orang bisa merasakan kemegahannya yang tak tertandingi di era yang dipenuhi para ahli itu. A. AI sama dengan 171 lebih besar dari dia membisikkan sebuah pengingat dan quote. A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 172 lebih besar dari senior kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 173 lebih besar dari, jangan sentuh pedang ini. Quote. A. AI sama dengan 174 lebih besar dari dan quote. Orang sebelum kita tidak mengambil pedang ini, pasti ada alasannya. Quote. A. AI sama dengan 180 lebih besar dari itu benar. A. AI sama dengan 181 lebih besar dari dia begitu terfokus pada sifat pedang yang luar biasa hingga dia lupa akan risiko yang mungkin terjadi. A. AI sama dengan 185 lebih besar dari namun dia diam-diam berpikir, lelaki ini memang bajingan, tetapi dia juga sangat berhati-hati. A. AI sama dengan 189 lebih besar dari jiwa sisa jepit rambut kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 188 lebih besar dari mendengar kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 190 lebih besar dari pikiran-pikiran ini. A. AI sama dengan 191 lebih besar dari itu cukup melegakan. A. AI sama dengan 208 lebih besar dari jika tidak disentuh, mustahil untuk membedakannya. A. AI sama dengan 219 lebih besar dari baru sekarang dia menyadari bahwa manik-manik ini tidak hanya dapat menyamarkan orang tetapi juga benda mati. A. AI sama dengan 222 lebih besar dari tak lama kemudian, kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 223 lebih besar dari Jiang Fan kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 224 lebih besar dari mengerti. A. AI sama dengan 231 lebih besar dari saat ini, mereka telah mencapai jalan buntu. A. AI sama dengan 232 lebih besar dari mereka hanya bisa mencoba ini. A. AI sama dengan 236 lebih besar dari binatang buas neraka kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 235 lebih besar dari telah kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 237 lebih besar dari tiba. A. AI sama dengan 240 lebih besar dari murid-muridnya menyipit tajam dan quote. A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 242 lebih besar dari pedang pribadi yang kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 241 lebih besar dari mulia pedang mendalam utara kurang dari A lebih besar dari. Quote. AI sama dengan 243 lebih besar dari dan quote. Sebenarnya ada satu yang sangat lengkap. Quote. A. AI sama dengan 244 lebih besar dari dengan gembira, dia hendak melangkah maju. A. AI sama dengan 246 lebih besar dari dan quote. Kalian berdua kurang dari A lebih besar dari anggota kurang dari AI sama dengan 247 lebih besar dari ras manusia rendah kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 248 lebih besar dari. Quote. A. AI sama dengan 249 lebih besar dari dan quote. Pedang ini pasti ada bahayanya, kan? Quote. A. AI sama dengan 250 lebih besar dari dan quote. Kalau tidak, mengapa kamu tidak mengambilnya? Quote. A. AI sama dengan 252 lebih besar dari seperti yang diharapkan dari kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 253 lebih besar dari binatang neraka yang sunyi kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 254 lebih besar dari, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia segera menemukan tipuan kecil mereka. A. Busur panjang semuanya.
AI sama dengan 264 lebih besar dari cahaya perak yang menyilaukan langsung menembus ruang dan menghantam kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 265 lebih besar dari pedang pendengar salju kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 266 lebih besar dari A. Sementara itu, kurang dari AI sama dengan 268 lebih besar dari binatang buas neraka kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 267 lebih besar dari mengunci kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 269 lebih besar dari kedua orang itu berdasarkan asal anak panah. A. AI sama dengan 270 lebih besar dari dia tersenyum dingin, dan quote. Aku menemukanmu. Quote. A. AI sama dengan 271 lebih besar dari dia tertawa keras dan menyerbu. A. AI sama dengan 276 lebih besar dari perubahan mendadak terjadi di kolam es di bawah. A. AI sama dengan 277 lebih besar dari lubang kecil yang tampak seperti kolam air itu, keluarlah serangga-serangga padat yang tak terhitung jumlahnya. A. AI sama dengan 278 lebih besar dari mereka semua adalah kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 279 lebih besar dari cacing dingin mimpi buruk kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 280 lebih besar dari dengan mulut runcing dan tubuh datar. A. AI sama dengan 281 lebih besar dari mereka nampaknya terbangun kaget. A. Wajah kurang dari AI sama dengan 286 lebih besar dari binatang buas neraka kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 285 lebih besar dari berubah kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 287 lebih besar dari drastis. A. AI sama dengan 288 lebih besar dari dia bisa menangani beberapa cacing. A. AI sama dengan 290 lebih besar dari dia segera meninggalkan kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 291 lebih besar dari Jiang Fan kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 292 lebih besar dari dan meraung, dan quote. A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 293 lebih besar dari ras manusia rendah kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 294 lebih besar dari quote. A. AI sama dengan 295 lebih besar dari dan quote. Kau menyergapku. Quote. A. AI sama dengan 296 lebih besar dari setelah berbicara, dia segera bergegas keluar dari aula besar. A. AI sama dengan 298 lebih besar dari cacing dingin mimpi buruk kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 297 lebih besar dari yang luar biasa kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 299 lebih besar dari menyapu seluruh aula. A. AI sama dengan 300 lebih besar dari tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. A. Dengan begitu banyak cacing, kurang dari AI sama dengan 304 lebih besar dari api ungu kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 303 lebih besar dari kecil kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 305 lebih besar dari yang dimilikinya akan dengan mudah padam. A. AI sama dengan 306 lebih besar dari dia bergerak untuk memeluk kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 307 lebih besar dari Jiang Fan kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 308 lebih besar dari dan berlari keluar. A. Ini. AI sama dengan 314 lebih besar dari namun dengan cepat, dia terkejut saat menemukannya. A. AI sama dengan 315 lebih besar dari gerombolan cacing yang menyerbu ke arah mereka tampaknya telah menemui sesuatu yang mereka takuti, mengalihkan jalan mereka tepat saat mereka hendak mencapainya. A. AI sama dengan 316 lebih besar dari semua kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 317 lebih besar dari cacing dingin mimpi buruk kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 318 lebih besar dari di ruangan itu menyerbu keluar bagaikan air pasang untuk mengejar dan membunuh kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 319 lebih besar dari binatang neraka yang sunyi kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 320 lebih besar dari A. AI sama dengan 322 lebih besar dari dan quote. Ini, apa yang terjadi? Quote. A. AI sama dengan 323 lebih besar dari Gusin dan tanda pagar 39. R kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 324 lebih besar dari bertanya dengan heran, dan quote.
A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 325 lebih besar dari Tuan kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 326 lebih besar dari, apakah Anda mengambil tindakan? Quote, A. AI sama dengan 327 lebih besar dari menurutnya, hanya gurunya kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 328 lebih besar dari yang kurang dari A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 329 lebih besar dari bisa membuat cacing-cacing ini tidak berani mendekat. A. Suara ini, AI sama dengan 336 lebih besar dari dan quote. Mereka tampaknya takut pada pemuda ini. Quote, A. As long as you came in, that's enough. He took out his quasi-spiritual artifact longbow and fired an arrow straight at the snow listening sword. The dazzling silver light instantly pierced through space and struck the snow listening sword. The hell desolate beast, meanwhile, locked onto the two people based on the arrow's origin. He smiled chillingly, I found you. Hello get loudly and charged over. Who knew? The snow listening sword moved. A sudden change occurred in the ice pond below. From the small pit, which seemed to be a water pond, countless dense insects crawled out. They were all nightmare cold worms with pointed mouths and flat bodies. They seemed to have been startled awake. They rushed furiously toward the hell desolate beast. The hell desolate beast face drastically changed. He could handle a few worms. How could he deal with so many worms? He immediately abandoned Jiang Fan and roared, lesser human race. You ambushed me. After speaking, he quickly rushed out of the grand hall. The overwhelming nightmare cold worms swept through the entire hall. There was nowhere to hide at all. Gusiner was so scared her heart nearly jumped out of her chest. With so many worms, the little purple flame she had would easily be extinguished. She made a move to hug Jiang Fan and ran out. The hell desolate beast was dangerous, but the nightmare cold worms were even more dangerous. But very quickly, she was surprised to find the swarm of worms rushing toward them seemed to have encountered something they feared, diverting their path just as they were about to reach them. All the nightmare cold worms in the room surged out like a tide to chase and kill the hell desolate beast. They completely ignored them. What is going on? Gusiner asked in astonishment. Master, did you take action? In her opinion, only her master could make these worms dare not approach. Who knew? The hairpin remnant soul's voice was surprised, saying, these nightmare cold worms will then be afraid of me. They seem to be afraid of this young man. Bab 812 kembali ke jurang es. Kamu akan mati, dan kamu masih khawatir tentang ini. Jiwa sisa jepit rambut hampir menyemburkan darah. Seberapa terobsesinya Gusiner dengan masalah ini? Katakan padaku, desak Gusiner, wajahnya memerah. Wajah tua Jiang Fan memerah mendengar pertanyaan itu. Pandangan tepi matanya melirik ke arah dadanya yang bulat dan melengkung. Dia tidak bisa mengatakan dia tidak memilikinya, tetapi itu sebenarnya tidak besar. Dia terbatuk kering, teringat akan seni berbicara permaisuri iblis Laut Timur. Dia berkata, Yang Mulia Ziyan, Anda terlihat cantik dengan pakaian apapun. Gusiner membeku. Perlahan-lahan mengerti, dia berkata dengan marah, jadi, maksudmu aku kecil. Enyahlah. Cepat dan enyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di kehidupan ini. Dia begitu marah hingga dia mengangkat kakinya dan ingin menendangnya hingga melayang. Dia hampir mati, tapi dia masih belum bisa mendengar satu hal pun yang baik. Menjijikkan. Jiang Fan menghindar, menatap gumpalan awan gelap yang bergulung dari cakrawala, lalu berkata dengan suara berat. Jangan ragu, cepatlah pergi. Masalah binatang buas neraka itu tidak ada hubungannya denganmu. Gusiner dengan keras kepala mencoba mendorong jimat tanpa debu itu kembali ke Jiang Fan, sambil mendengus. Aku tidak menginginkan sesuatu yang bisa digenggam dengan satu tangan. Cepatlah pergi. Keduanya saling dorong dan desak. Tiba-tiba, gumpalan ki yang sangat dingin menyeruak keluar dari lembah es di kejauhan. Kemanapun ia lewat, ia membekukan ki spiritual di udara. Ia berubah menjadi serpihan es yang hanyut terbawa angin. Mata Gusiner menampakkan keterkejutan, sungguh ki dingin yang mengerikan. Mungkinkah ada harta karun atau benda roh yang sangat dingin di sana? Pembicara itu tidak bermaksud apa-apa dengan ucapannya. Jiang Fan mengikuti ki dingin dengan tatapannya.
Ki dingin berasal dari parit es yang dalam. Bukankah itu lokasi lubang es yang secara tidak sengaja ditemukan Jiang Fan saat menyelamatkan Liu Qingxian hari itu? Ki dingin dari lubang es itu sungguh menakutkan. Jiang Fan belum berani menjelajah lebih dalam pada saat itu. Mengapa ki dingin tiba-tiba muncul sekarang, saat semuanya tampak baik-baik saja? Mungkinkah Master Menara Jiang San Yipin ada di sana? Memikirkan hal ini, kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia berkata, cepat. Ayo cepat ke sana dan lihat. Gu Xiner juga merasakan bahwa ki dingin yang berbahaya mungkin membuat binatang neraka sunyi waspada. Dia dengan tegas meraih Jiang Fan dan terbang mendekat. Tak lama kemudian, mereka muncul di atas lubang es besar yang menyerupai jurang. Aliran ki dingin yang mencengangkan menyembur keluar seperti mata air yang memancar. Postur tubuh Gu Xiner bergoyang. Bahkan di alam jiwa baru lahirnya, dia sangat terdampak sehingga dia tidak dapat berdiri tegak. Sungguh menakjubkan ki dinginnya. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di bawah jurang es ini. Selain itu, dunia es dan salju yang luas dan tak terbatas ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan jurang es di depan kita, kata Gu Xiner sambil melihat sekeliling. Ah! Jiang Fan terkejut. Sebagian besar wilayah Rasiao tertutup es dan salju. Es dan salju ini sebenarnya berasal dari jurang es tepat di depan mereka. Namun jika dipikirkan lebih lanjut, es dan salju di wilayah Rasiao sungguh tidak biasa. Tanah ras manusia di selatan memiliki lingkungan yang lembab seperti musim semi. Jika dikatakan alasan geografis menyebabkan tanah ras iblis utara menjadi dingin, lalu mengapa bagian paling utara dari Rasiao merupakan daerah padang rumput yang hangat di luar perbatasan? Benua ini hangat di selatan dan utara. Hanya bagian tengahnya yang tertutup es dan salju. Hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan alasan geografis saja. Kemungkinan besar Gu Xiner benar. Sumber es dan salju ada di jurang es di hadapan mereka. Pada saat ini, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Binatang neraka yang hancur, berpakaian jubah hitam, juga telah tiba di lokasi ini, mengikuti mereka. Mendesis. Harta karun besar milik yang mulia manakah yang jatuh di sini? Jelas, binatang neraka yang sunyi juga telah menyadari keanehan di tempat ini. Seketika, dia melihat ke arah Jiang Fan dan Gu Xiner. Kalian berdua cukup jago berlari. Mengapa kamu tidak terus berlari? Jiang Fan menggertakkan giginya. Sambil menyeret Gu Xiner, dia melompat ke jurang es di bawah, menoleh, dan mendengus, kalau kau punya nyali, kejar kami. Lihat apakah kamu menghargai hidupmu. Ekspresi binatang neraka yang sunyi menjadi gelap. Menatap ke arah dasar jurang es, dia benar-benar waspada. Mengambil risiko sebesar itu hanya untuk dua serangga jelas tidak sepadan. Namun ada alasan mengapa dia memburu Jiang Fan. Dia membutuhkan jiwa Jiang Fan sehingga dia bisa menyamar sebagai Jiang Fan dan menipu mutiara ilahi pahala kembali dari hewan peliharaan rohnya. Kalau tidak, mengapa ia begitu kenyang hingga ia mengejar mereka sejauh ribuan mil? Melihat Jiang Fan turun ke jurang es, dan menatap waspada ke arah es dingin yang meletus dari waktu ke waktu, dia hanya bisa mengejar mereka dengan tegas. Asal dia membunuh Jiang Fan dan menghabiskan jiwanya sebelum bahaya muncul, semuanya akan baik-baik saja. Merasakan binatang buas neraka mengejarnya, Jiang Fan pun terkejut. Binatang buas neraka ini sungguh tidak menghargai nyawanya. Tiba-tiba, angin es yang mengerikan melanda. Jiang Fan segera merasakan jiwanya menjadi luar biasa dingin, seolah-olah akan dibekukan. Yang terpenting, angin es tidak berbentuk, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Hati Gu Xiner juga memberikan tanda peringatan yang besar, dan dia mendesak, peluk aku erat-erat. Memeluknya, Jiang Fan tidak ragu sama sekali. Dia langsung memeluknya langsung dari depan. Tinggi Gu Xiner hanya mencapai bahu Jiang Fan. Pelukan ini mengubur seluruh tubuhnya dalam pelukannya. Cila, lapisan api ungu melonjak keluar dari tubuh Gu Xiner, melewati Jiang Fan, dan membentuk cincin api ungu sekitar 1 kaki dari tubuh mereka. Angin es menerjang, menyerang api ungu, itu sebenarnya memadamkan sedikit api ungu. Jiang Fan menyaksikan, jantungnya berdebar kencang. Dia telah menyaksikan kekuatan api ungu. Kunci pengikat naga, yang dapat menahan seorang ahli alam jiwa baru lahir, telah dicairkan menjadi besi cair oleh api ungu. Namun kini, setitik angin es telah memadamkan gugusannya. Kengerian angin es melampaui ekspektasi. Apakah kau mencoba mencekikku?
suara teredam keluar dari lengannya. Dia menunduk dan melihat Gu Xiner mendongak dengan marah dan melotot ke arahnya. Lalu bagaimana aku harus memelukmu? Tanya Jiang Fan. Pergi ke belakang. Oh. Jiang Fan berjalan di belakangnya, melingkarkan lengannya di pinggangnya dari belakang, dan mendekapnya erat. Tubuh halus Gu Xiner menegang, dan dia langsung menepis tangan Jiang Fan. Dia berbalik dan melotot ke arahnya. Jiang Fan tampak polos, bagian depannya tidak bagus, bagian belakangnya juga tidak bagus. Kalau begitu, biar kau saja yang memutuskan. Gu Xiner menggigit gigi peraknya. Dia membungkuk dan menggendong Jiang Fan layaknya seorang putri. Bagaimana dengan ini? Tanya Gu Xiner. Jiang Fan merasa aneh di dalam, dan batuk kering. Selain kehilangan sedikit wajah pria, tidak ada masalah besar. Wajah kecil Gu Xiner juga sedikit merah, dan dia mendengus, seperti ini saja, jangan bergerak. Dia segera menggendong Jiang Fan layaknya seorang putri dan menjatuhkan diri ke bawah. Binatang buas neraka yang tengah mengejar mereka dengan ganas, tiba-tiba juga diserang oleh gumpalan angin es. Dia berhenti dengan tergesa-gesa. Lapisan cahaya hitam mengalir deras di sekelilingnya. Ini adalah domain binatang buasnya. Angin es menghantam cahaya yang mengalir, perlahan-lahan terhenti, dan akhirnya mengeras. Dengan demikian, bentuk aslinya terungkap. Ternyata itu adalah seekor serangga dengan tubuh sedatar pisau dan seluruhnya ditutupi kristal es. Mulutnya yang tajam bagaikan jarum baja, mampu dengan mudah menusuk tubuh makhluk apapun. Tubuhnya yang seperti pisau dapat dengan cepat memotong daging dan darah, membuatnya mudah memasuki tubuh. Ki dingin ekstrim yang tersimpan di perutnya kemudian dapat dilepaskan ke dalam makhluk itu. Langsung membekukan makhluk dari dalam keluar. Cacing dingin mimpi buruk. Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini ada di sini? Bukankah ini serangga suci yang dibudidayakan oleh Raja Iblis Api Es? 1000 tahun lalu. Mereka seharusnya sudah punah 1000 tahun lalu. Swosh, swosh, beberapa cacing dingin mimpi buruk lagi menyerang. Binatang neraka yang sunyi itu ragu-ragu sejenak. Kalau saja tidak ada terlalu banyak cacing dingin mimpi buruk, semuanya akan baik-baik saja. Dia bisa mengatasinya. Namun jika mereka membentuk kawanan, bahkan domain binatang buasnya mungkin tidak akan mampu menahannya. Namun, saat menyaksikan Jiang Fan perlahan-lahan ditelan oleh kegelapan di bawah, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengejarnya. Ekspresi wajah Gu Xiner juga menjadi serius. Semakin dalam mereka menyelam, semakin sering pula angin es yang tidak diketahui ini muncul. Terlebih lagi, mereka tampaknya memiliki kecerdasan, mampu menyerang satu titik secara terus-menerus, mencoba menerobos pengepungan api ungu. Untungnya, api ungu miliknya melimpah, sehingga memungkinkan dia untuk terus memperbaiki pelanggaran. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Setelah tenggelam ke kedalaman yang tidak diketahui, secercah cahaya memasuki pandangan mereka. Itu adalah beberapa mutiara bercahaya yang dilemparkan orang, menerangi bagian bawah. Di bawah cahaya redup, sebuah istana besar terlihat samar-samar. Jiang Fan tahu asal-usulnya hanya dengan sekali pandang. Itu adalah istana sementara milik Raja Iblis Api Es. Karena gayanya hampir identik dengan yang ada di dasar danau. Kecuali, yang berada di dasar danau disebut Istana Surgawi Li Huo. Dan yang ada di hadapan mereka disebut Neraka Es yang Mendalam. Bab 813 Relik Master Pedang. Tulisan di sini adalah naskah ras iblis. Gu Xiner khawatir Jiang Fan tidak akan mengerti, jadi dia menerjemahkan namanya Neraka Es yang Mendalam. Dilihat dari namanya, ini bukan tempat yang bagus. Dia agak khawatir. Mutiara bercahaya berserakan di tanah, menandakan seseorang pernah berada di sana. Tetapi tidak ada suara di dalam aula. Entah orang itu bersembunyi, atau mereka sudah mati. Apapun alasannya, itu bukan pertanda baik. Akan tetapi, kehadiran binatang buas neraka yang terkutuk di atas mereka terus-menerus mendekat. Aku sudah bilang padamu untuk menggunakan jimat tanpa debu tadi, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang, ikutlah masuk bersamaku. Jika kau mati di dalam, jangan salahkan aku. Merasakan angin es yang semakin ganas menyerang mereka. Dia tidak lagi memiliki keyakinan bahwa api ungu miliknya dapat melindungi mereka berdua. Memasuki aula ini, yang jelas bukan tempat aman, membuatnya semakin tidak percaya diri. Namun, Jiang Fan tampak aneh. Dia melirik dadanya pelan.
Dia tidak yakin kapan itu dimulai, tetapi bulu ayam itu mulai memanas, dan sekarang menjadi sedikit panas. Apa yang sedang diaduk-aduk oleh bulu ayam terkutuk ini sekarang? Seolah-olah mendengar gumaman Jiang Fan. Bulu ayam itu tiba-tiba menjadi sangat panas. Mendesis. Jiang Fan berteriak pelan karena kepanasan. Kamu benar-benar bisa mengerti. Jika terakhir kali, saat dia menggumamkan sesuatu dan bulu ayam itu menato dirinya, dia tidak bisa terlalu yakin bulu itu memiliki kesadaran. Kali ini, dia yakin. Bulu ayam ini hidup. Gila, apa sebenarnya yang menariknya hingga merasukinya? Gu Xiner menoleh dengan heran, kamu bicara dengan siapa? Ekspresi Jiang Fan berubah-ubah. Dia berkata, sesuatu yang aku tidak tahu apa itu. Bulu ayam menjadi tidak senang lagi. Cuacanya bahkan menjadi lebih panas. Jiang Fan tersentak, baiklah, aku tidak akan membicarakanmu lagi. Baru pada saat itulah bulu ayam menjadi dingin. Namun tetap sangat panas. Tampaknya ia bereaksi terhadap sesuatu di dekatnya. Gu Xiner menatapnya dengan curiga. Diam-diam ia menduga, mungkinkah lelaki ini juga punya seorang senior tua yang mirip dengan sisa jiwa jepit rambut yang melekat padanya. Suara mendesing. Angin di atas mereka menderu. Sosok binatang buas neraka kini terlihat jelas. Bagaimana mungkin Gu Xiner berani ragu? Ia memeluk Jiang Fan dan bergegas masuk ke aula. Gerbang aula besar terbuka pada saat ini. Ini menunjukkan seseorang pernah berada di sini, tetapi sekarang mereka tanpa bayangan. Ukuran aula itu mirip dengan istana surgawi Li Huo. Orang bisa langsung melihat akhirnya. Perbedaannya adalah, di tengah istana surgawi Li Huo, ada cangkang kerang berusia 1000 tahun, yang memelihara mutiara kerang pembakar surga di dalamnya. Namun, di tengah neraka es yang mendalam, ada sebuah kolam es. Terjebak di dalam kolam adalah pedang kuno sebening kristal, dan pola naga es melilit badan pedang. Jiwa sisa jepit rambut di pelukan Gu Xiner mengeluarkan desahan. Artefak roh kelas atas. Materialnya sedingin es, dengan pola naga es. Bukankah ini pedang pendengar salju, salah satu dari 9 pedang milik pedang mendalam utara yang mulia saat itu? Bagaimana bisa ada di sini? Gu Xiner diam-diam merasa heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar gurunya terdengar begitu terkejut. Bahkan saat melihat alam bulan yang hancur, ia tampaknya hanya mendesah sedikit terkejut. Hal ini belum pernah mengejutkan sebelumnya. Xiner, kamu telah menemukan peluang besar. Yang mulia pedang utara mendalam, yang menghunus 9 pedang saat itu, dulunya adalah eksistensi yang berdiri sendiri di bawah Sang Santo. Kemudian, dia juga tewas dalam perang besar kuno. Dari 9 pedangnya, beberapa patah, dan beberapa hilang. Aku tidak pernah membayangkan pedang pendengar salju yang utuh akan disegel di sini. Mata Gu Xiner berbinar. Pedang utara yang mendalam yang mulia, 9 pedang. Hanya mendengar namanya saja, orang bisa merasakan kemegahannya yang tak tertandingi di era yang dipenuhi para ahli itu. Kalau begitu, bukankah aku? Tepat saat Gu Xiner hendak merasakan sedikit rasa ingin memiliki, dia melihat Jiang Fan dalam pelukannya tengah menatap tajam ke arah pedang. Dia membisikkan sebuah pengingat, senior, jangan sentuh pedang ini. Orang sebelum kita tidak mengambil pedang ini, pasti ada alasannya. Ayo bersembunyi dan biarkan binatang neraka yang sunyi mencobanya terlebih dahulu. Gu Xiner langsung merasa merinding. Itu benar. Dia begitu terfokus pada sifat pedang yang luar biasa hingga dia lupa akan risiko yang mungkin terjadi. Anda berhati-hati seperti biasa. Gu Xiner menegurnya dengan lembut. Namun dia diam-diam berpikir, lelaki ini memang bajingan, tetapi dia juga sangat berhati-hati. Di masa mendatang, saya juga harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Saya tidak mungkin lebih buruk dari orang ini. Jiwa sisa jepit rambut mendengar pikiran-pikiran ini. Itu cukup melegakan. Dia akhirnya mulai mengakui jasa Jiang Fan. Gu Xiner menempelkan dirinya ke dinding di belakangnya. Dia mengeluarkan jimat bebas debu tingkat menengah, segera mengaktifkannya, dan menempelkannya ke Jiang Fan. Dia kemudian membuka mulutnya dan menelan manik fenomena yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya biru perlahan-lahan muncul dari tubuhnya, menyelimuti dirinya. Kemudian, cahaya biru itu secara bertahap menjadi identik dengan dinding istana di belakangnya. Sekilas, tidak ada seorang pun yang terlihat di sini. Jika tidak disentuh, mustahil untuk membedakannya. Jiang Fan diam-diam menganggapnya ajaib.
Sebelumnya, Yang Mulia Ziyan telah memakan manik ini untuk menyamarkan dirinya sebagai Liu Qingxian, sehingga mustahil bagi Jiang Fan untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hanya berdasarkan penampilan saja. Dia baru menyadarinya kemudian ketika dia menyentuhnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa manik-manik ini tidak hanya dapat menyamarkan orang tetapi juga benda mati. Tetapi mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya? Dengan begitu, mereka tidak perlu bersembunyi di jurang es, kan? Tak lama kemudian, Jiang Fan mengerti. Begitu menyamar sebagai benda mati, dia tidak dapat melakukan gerakan apapun, atau sifat tembus pandangnya akan langsung hilang. Metode ini sangat tidak tepat. Sangat mudah bagi Hell Desolate Beast untuk melihatnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Saat ini, mereka telah mencapai jalan buntu. Mereka hanya bisa mencoba ini. Dong, suara tumpul di luar aula. Binatang buas neraka telah tiba. Dia dengan hati-hati menerobos masuk ke aula. Begitu dia melihat sekelilingnya, matanya segera tertarik ke kolam es di depannya. Murid-muridnya menyipit tajam, pedang pribadi yang mulia pedang mendalam utara. Sebenarnya ada satu yang sangat lengkap. Dengan gembira, dia hendak melangkah maju. Dia langsung berhenti sejenak, menyipitkan mata tuanya, mengamati sekelilingnya, dan mencibir dingin. Kalian berdua anggota ras manusia rendah. Pedang ini pasti ada bahayanya, kan? Kalau tidak, mengapa kamu tidak mengambilnya? Apakah kau mencoba membuatku mengambilnya dan memicu bahaya di dalam? Seperti yang diharapkan dari binatang neraka yang sunyi, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia segera menemukan tipuan kecil mereka. Jiang Fan mendengus dingin dalam hatinya. Jadi bagaimana kalau dia tahu? Asal kamu datang, itu sudah cukup. Dia mengeluarkan busur panjang artefak spiritual semuanya dan menembakkan anak panah langsung ke pedang pendengar salju. Cahaya perak yang menyilaukan langsung menembus ruang dan menghantam pedang pendengar salju. Sementara itu, binatang buas neraka mengunci kedua orang itu berdasarkan asal anak panah. Dia tersenyum dingin, aku menemukanmu. Dia tertawa keras dan menyerbu. Siapa yang tahu? Pedang pendengar salju itu bergerak. Perubahan mendadak terjadi di kolam es di bawah. Dari lubang kecil yang tampak seperti kolam air itu, keluarlah serangga-serangga padat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah cacing dingin mimpi buruk dengan mulut runcing dan tubuh datar. Mereka nampaknya terbangun kaget. Mereka menyerbu dengan marah ke arah binatang buas neraka. Wajah binatang buas neraka berubah drastis. Dia bisa menangani beberapa cacing. Bagaimana dia bisa menangani cacing sebanyak itu? Dia segera meninggalkan Jiang Fan dan meraung, ras manusia rendah. Kau menyergapku. Setelah berbicara, dia segera bergegas keluar dari aula besar. Cacing dingin mimpi buruk yang luar biasa menyapu seluruh aula. Tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Gusiner begitu ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dengan begitu banyak cacing, api ungu kecil yang dimilikinya akan dengan mudah padam. Dia bergerak untuk memeluk Jiang Fan dan berlari keluar. Binatang buas neraka itu berbahaya, tetapi cacing dingin mimpi buruk ini bahkan lebih berbahaya. Namun dengan cepat, dia terkejut saat menemukannya. Gerombolan cacing yang menyerbu ke arah mereka tampaknya telah menemui sesuatu yang mereka takuti, mengalihkan jalan mereka tepat saat mereka hendak mencapainya. Semua cacing dingin mimpi buruk di ruangan itu menyerbu keluar bagaikan air pasang untuk mengejar dan membunuh binatang neraka yang sunyi. Mereka mengabaikannya sepenuhnya. Ini, apa yang terjadi? Gusiner bertanya dengan heran, Tuan, apakah Anda mengambil tindakan? Menurutnya, hanya gurunya yang bisa membuat cacing-cacing ini tidak berani mendekat. Siapa yang tahu? Suara jiwa sisa jepit rambut itu terkejut, katanya, cacing dingin mimpi buruk ini tidak akan takut padaku. Mereka tampaknya takut pada pemuda ini. Bab 814 Ayam Jantan melepaskan kekuatannya. Gusiner bertanya dengan heran, Tuan, apakah Anda berbicara tentang bajingan kecil ini? Apakah dia mungkin punya dukungan besar? Jiwa sisa jepit rambut berkata, aku tidak tahu. Tapi dia jelas punya sesuatu dalam dirinya yang membuat cacing takut. Pada saat ini, Jiang Fan juga menatap dengan takjub pada cahaya merah kuning samar di dadanya. Dia bergumam dalam hati, kamu masih cukup berguna. Bahkan cacing sekuat itu pun takut padamu. Bulu ayam itu pun menjadi lebih berkilau. Tampaknya merasa puas.
Jiang Fan merasakan ledakan kegembiraan. Bulu ayam ini bukan benda biasa. Mungkinkah itu bisa menekan semua ular, cacing, dan semut di dunia? Jiang Fan, apakah krisisnya sudah teratasi? Gu Xiner memuntahkan manik-manik fenomena yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan wujudnya. Tiba-tiba ia bertanya. Jiang Fan melepas jimat tanpa debu itu. Dalam sekejap, jimat tanpa debu itu telah kehilangan sebagian besar khasiatnya. Melihat hal itu membuat hatinya sakit. Mendengar ini, dia tanpa sadar mengangguk, kurasa begitu. Begitu suaranya berakhir, Gu Xiner melemparkannya dari pelukannya dan bahkan menendangnya menjauh dengan jijik. Kalau begitu enyahlah. Setelah berbicara, dia bergegas menuju pedang pendengar salju itu, dengan ekspresi terkejut dan gembira di matanya. Karena cacing dingin mimpi buruk telah ditarik pergi oleh binatang buas neraka, mengapa dia bersikap sopan mengambil pedang ini? Jiang Fan, bagaimanapun, berdiri tanpa tergesa-gesa, menepuk-nepuk serpihan es dari pantatnya, dan berkata, "Masih mencoba merebut pedang pendengar salju. Apakah menurutmu tuan yang sudah lama bersembunyi di sini mudah untuk dihadapi?" Gu Xiner terbangun kaget. Benar sekali. Di manakah orang yang tiba pertama kali? Wosh, tiba-tiba, sesosok sosok melintas di hadapannya. Sosok tinggi muncul di depan pedang pendengar salju. Dia tersenyum dan mencengkeram gagang pedang. Dia memiliki paras yang tampan dan ekspresi yang lembut, memiliki sifat baik hati seorang pedagang dan sifat dingin serta kebijaksanaan yang tersembunyi. Tuan Menara Jiangsan Yipin. Gu Xiner tercengang. Kamu ada di sini. Dia akhirnya mengerti mengapa Master Menara Jiangsan Yipin tidak pergi mencari artefak penyimpanan spasial itu sendiri, tetapi malah mengatur agar dia pergi. Ternyata Master Menara Jiangsan Yipin ada di sini menunggu kesempatan untuk mengambil pedang pendengar salju. Dan karena kedatangan mereka dan binatang buas neraka itu, dia benar-benar berhasil. Memikirkan hal ini, Gu Xiner menghentakkan kakinya dengan kesal. Saat aku dalam bahaya, kau tidak muncul. Saat ada keuntungan, Anda segera berlari untuk merebutnya. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Master Menara Yipin Jiangsan tersenyum tipis, menyelamatkan orang bukanlah kewajibanku. Mencari keuntungan adalah sifat sejati seorang pedagang. Apakah ada yang salah dengan itu? Gu Xiner mengepalkan tangannya karena marah. Jiang Fan merenung sejenak, lalu berkata, "Yang mulia Ziyan, kemarilah. Jauhi pedang itu untuk saat ini." Gu Xiner tertegun sejenak. Tetapi dia masih tanpa sadar mendengarkan Jiang Fan dan berjalan kembali. Meskipun si penjahat kecil ini menjijikkan, selain itu dia masih cukup bisa diandalkan. Tuan Menara Yipin Jiangsan menoleh saat mendengar suara itu, menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?